Baik pemirsa, kita akan berbincang tentang wukuf lambang persaudaraan muslim sedunia. Kita akan berbincang tentang hal tersebut selepas pembacaan ayat suci Al-Quran berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi-Bakkata mubarakan. Lalladzi bi-Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Fihi maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Sadaqallahul azim. Maka ibadah haji mengandung kemaslahatan bagi seluruh umat Islam pada sisi agama dan dunia ini. Mengapa? Karena kita merasakan bahwa ibadah haji ini menjadi ibadah perjalanan rohani dan sekaligus persaudaraan sedunia. Ia datang dan diundang oleh Allah melalui rezeki yang dilimpahkan pada hambanya, atau juga diinginkan kedatangannya oleh Allah melalui keinginan hati hamba untuk memenuhi panggilannya. Subhanallah, makna yang terkandung dalam kalimat labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik
innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Wukuf adalah contoh sebagai peringatan kepada manusia tentang kebenaran ilahi. Status hukum wukuf di Arafah adalah rukun. Kalau ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Wukuf merupakan puncak ibadah haji yang dilaksanakan di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Sungguh kesempatan yang berharga ini harus kita manfaatkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa agar diberi kesempatan lebih baik serta merubah sikap perilaku kita. Rangkaian ibadah haji untuk menuju kesempurnaan Islam, manakala kita dapat menyelesaikan rukun secara sempurna dan khusyuk. Dari narasumber kita yang akan menyampaikan pada pagi hari ini yaitu Dr. Haji Nandi Aziz SHMH. Kita akan perkenalkan terlebih dahulu Bunda yang ada di Masjid Istiqlal. Yang pertama Bunda dari Majelis Taklim Nur Aisyah Nagrek Bandung. Assalamualaikum Bunda. Lalu yang kedua Bunda dari Majelis Taklim Al Hidayah Tangerang Banten. Assalamualaikum Bunda. Selanjutnya Bunda dari Majelis Taklim Al Muhajirin Ciwidey Bandung. Assalamualaikum Bunda. Sehat semua Bunda ya? Masih semangat di pagi hari ini kita ingin mengaji ya. Kita ketahui bahwa wukuf adalah inti sari dari ibadah haji. Nabi mengatakan Al-Hajju Arafah. Haji adalah berada di Arafah. Maka wukuf adalah lambang persaudaraan muslim sedunia. Ketika kita wukuf, maka berkumpullah saudara-saudara kita muslim di dunia ini untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wukuf artinya adalah kita berhenti sejenak untuk mentafakuri diri kita dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Ustadz kita bagaimana wukuf menjadi lambang persaudaraan sesama muslim di dunia. Silakan Ustadz Nandi Aziz. Alhamdulillah al-qail fi kitabihil mubin. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para pemirsa televisi Republik Indonesia yang berbahagia serta ibu-ibu yang berada di Masjid Istiqlal yang sangat kami banggakan, bahwa tahun ini saudara-saudara kita dari seluruh Indonesia yang pergi menunaikan ibadah haji itu ada 168.800 orang ya. Itu setelah dipotong 20%, biasanya sekitar 215.000 orang ya. Kalau kita mendengar ada saudara-saudara kita, tetangga kita, kawan-kawan kita pergi menunaikan ibadah haji, maka kita harus turut bergembira. Karena orang menunaikan ibadah haji itu sudah teken kontrak mau jadi orang baik. Begitu Bu, ya. Sebab tidak ada haji yang main judi. Ada nggak haji main judi? Haji mabok-mabok ada nggak? Haji korupsi ada nggak? Jadi haji itu teken kontrak mau jadi orang baik. Nah, ibu-ibu, puncak ibadah haji adalah wukuf di Padang Arafah. Wukuf di mana? Ada kawan saya orang Padang nanya sama saya, Pak Ustadz waktu itu ambo ado tanggal 9 tapi di Padang Panjang. Oh nggak bisa ya, nggak bisa, tapi harus di Padang Arafah.
Ya. Nah. Apa itu Arafah? Sehingga Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajju Al-Arafah. Haji itu adalah Arafah. Ya. Arafah itu dari bahasa Arab artinya Arafah. Arafah itu tahu. Ya. Menurut sejarahnya, bahwa malaikat Jibril mengajari cara haji kepada Nabi Ibrahim. Kepada siapa, Bu? Kata malaikat Jibril, Arafta, tahu kamu sekarang? Nah, kata dia, Naam, Araftu. Ya, sekarang kami sudah tahu. Ya, itu pertama. Jadi Arafah itu kenal, mengenal, atau tahu. Ya, nah. Ada juga para ulama mengartikan bahwa Arafah itu dari kata Arafah karena perkenalan, pertemuan antara bapak kita, yaitu Nabi Adam, dan ibu kita Siti Hawa. Setelah beratus-ratus tahun berpisah, Bu, ya. Menurut kabarnya Nabi Adam itu diturunkan di India. Di mana, Bu? Sedangkan Siti Hawa di Saudi Arabia. Zaman dulu belum ada HP, ya, belum ada. Tapi membaca apa? Dua-duanya membaca Rabbana zolamna anfusana wa illam tagfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Coba ikuti saya. Rabbana ya Rabbana zolamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibu-ibu, para pemirsa televisi Republik Indonesia, yang dibaca itu kalimah istighfar, ya. Jadi ibu boleh kalau kita berdoa cukup istighfar saja. Suami nggak pulang-pulang, baca istighfar. Anak sakit perut, baca istighfar. Ya, rumah mau roboh, baca istighfar. Itu. Nabi Yunus pun begitu dulu. Ketika Nabi Yunus berada di perut ikan, tidak berdoa, ya Allah keluarkan saya dari perut ikan, tidak. Tapi yang dibaca, La ilaha illa anta subhanaka inni. Jadi istighfar itu boleh untuk doa apa saja. Dan khairud doa al istighfar. Sebaik-baik doa adalah istighfar. Nah, itu dari kata Arafah, bertemunya antara Nabi Adam dengan Siti Hawa itu di padang Arafah, ya. Ibu-ibu yang terhormat, menurut Dr. Ali Syariati, bahwa ibadah haji itu punya 3 dimensi. Pertama, dimensi kepada masa yang lalu. Jadi masa yang lalu, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Nabi Ismail ini sudah mentauhidkan Allah. La ilaha illallah. Maka sabda Nabi, Abdullu ma qultu wa ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Ya. Jadi ucapan yang paling baik para nabi zaman dulu dan juga aku sekarang ini, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, jadi orang-orang dahulu beribu-ribu tahun yang lalu orang sudah mentauhidkan Allah. Nah, sekarang ibu, yang menunaikan ibadah haji itu dalam setiap tahun tidak kurang dari 3 juta orang manusia yang datang dari seluruh penjuru dunia, dari Maroko sampai Maroke. Dari Maroko sampai kalau di Indonesia dari Sabang sampai Maroke, dari Tanah Abang sampai ke Rawabangke. Semua datang dalam warna kulit yang berbeda-beda, ibu. Ada yang hitam kelam kayak dari Afrika,
ada yang bule dari Eropa, ada yang sawo matang, sawo busuk, sawo matang dari kita. Mata juga di Eropa tuh macam-macam bu. Ada yang matanya hitam putih kayak kita. Ada yang matanya kebiru-biruan seperti orang yang datang dari daerah Balkan. Ada yang matanya hijau kalau lihat duit, ya. Jadi mata pun bermacam-macam. Tapi di sana bersatu semua. Bersatu. Ucapan talbiyahnya macam-macam bu. Ada yang dari daerah Jawa. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarika lak. Itu dari mana? Dari daerah Jawa. Ada dari daerah Sumatera, dari Bukit Tinggi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Enggak apa-apa. Ada ibu dari Kuningan, dari Tasik Ciamis. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan nikmata laka wal mulka la syarika lak. Tah eta mah orang Sunda. Jadi macam-macam tapi berkumpul di situ untuk bersatu. Bersatu. Umat Islam bersatu di situ, Bu, ya. Tanpa membedakan warna kulit, tanpa membedakan jabatan. Apakah orang kaya, orang miskin, orang susah, orang senang, orang pintar, orang bodoh, di situ kumpul, Bu. Insinyur, direktur, tukang bubur, tukang bajigur, tukang cukur, tukang gali kubur, semuanya hanya membaktikan diri kepada Allah Subhanahu. Baik, kita ke pertanyaan dulu nih. Semakin panas ya. Bunda, mana tadi yang orang Ciamis tehnya? Ayah orang Nagrek juga itu teh. Silahkan coba yang dari bunda-bunda dari Nagrek. Ada yang mau bertanya? Pak Ustadz yang baik hati, mohon penjelasan hikmahnya sa'i dalam ibadah haji. Menjawab pertanyaan bunda tadi, silakan. Langsung Ustadz. Ibu Ilah Karmilah, ya. Dulu saya di kampung punya tetangga, ya, namanya Mang Sa'i, ya. Mang Sa'i itu jualan dedek, ya. Dedek itu bahasa Sundanya huut, ya. Jadi artinya sa'i dalam bahasa Arab itu usaha, ya, usaha. Nah, maka sa'i itu dimulai dari Bukit Sopa, diakhiri di Bukit Marwah, ya. Ini apa maksudnya? Sa'i itu usaha, Sopa artinya bersih, Marwah artinya mulia. Jadi orang hidup ojo meneng baik. Apa itu ojo meneng baik? Ojo meneng baik itu ulah cicing wae, jangan diam saja. Orang hidup harus usaha, gitu. Usaha mencari nafkah buat anak dan istri itu amanah, titipan dari Allah. Ya. Jadi sa'i itu lambang kasih sayang terhadap keluarga. Gitu itu. Karena di dalam ibadah haji itu para pemirsa sekalian banyak lambang-lambang, simbol-simbol yang harus diterjemahkan. Apa itu melontar jumroh, apa itu tawaf, apa itu sa'i, ya. Jadi sa'i itu lambang kasih sayang terhadap perempuan. Makanya ketika Rasulullah di Arafah itu khutbahnya begini. Fattaqullaha bin nisa. Fa innaha akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlalna furujahunna bi kalimatillah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Begitu Rasulullah dulu. Tapi kalau suami kita dikasih air panas apa ngomongnya? Bu, nggak ada yang lebih panas dari ini nih. Nah, ya. Jadi harus sopan seperti waktu dulu pacaran. Waktu pacaran itu nyebut aja neneng, yayang, bebeb. Ketika pacarnya jatuh, ngomong pun bukan jatuh, tapi tatoh. Tatoh ya, bebeb tatoh. Sakit jadi tatit. Bebeb tatit. Wow. Tapi jangan sampai sudah punya anak 3, jalan laki-laki di depan, ibu ngujar di belakang. Pak, tungguin atuh Pak. Ah, kayak pengantin baru aja kamu, Uber aja. Begitu istri jatuh, Bapak jatuh, makanya pindahin matanya ke kaki. Tuh. Baik. Jadi haji itu harus di rumah tangga harus baik, ya.
Itu. Baik. Udah Haji baik-baik aja harus nih. di rumah tangga. Baik-baik. Karena kita harus berikan kesempatan bertanya ya. Ya, oke. Buat bunda-bunda. Silakan. Pak Ustadz, saya mohon penjelasannya tentang tanda-tanda seorang haji yang mabrur. Menurut Syekh Fadil Al-Kamil Syekh Juhandi Ibnul Aziz, ya, bahwa tanda-tanda haji yang mabrur itu ada 3. Ada berapa, Bu? 3. Yang sebelah sini? 3. Para pemirsa televisi Republik Indonesia, sengaja ibu-ibu yang ada di Masjid Istiqlal ini kami ajak bicara. Sebab kalau tidak diajak bicara, khawatir ini ibu-ibu bicara sendiri, ya. Ada 3. Pertama, haji yang mabrur itu kalamuhu ahsanu min qablu. Ucapan-ucapannya itu lebih baik daripada sebelumnya. Jadi maksudnya akhlaknya itu lebih baik, ya. Rata-rata dari Indonesia itu hajinya haji tamattu, mendahulukan umroh daripada haji. Maka kena dam. Dam itu kambing. Nah, ini lambang supaya sebelum haji pakai jaket kulit sombong, bawa tas kulit sombong, ya. Kemudian pakai sepatu kulit sombong, kambing pakai kulit asli tidak sombong, ya. Jadi orang yang setelah pergi haji itu sikapnya lebih baik, akhlaknya lebih taat asas, taat hukum, taat peraturan perundang-undangan. Itu yang pertama. Yang kedua, hubbul akhirati minad dunya, lebih cinta akhirat daripada dunia. Maksudnya begini, bukan dagangnya harus berhenti, kerjanya harus berhenti, cari duitnya harus berhenti, bukan. Tapi orientasinya ke akhirat. Jadi kalau mau berbuat sesuatu, bagaimana saya di akhiratnya? Apakah ini dosa atau tidak? Jadi selalu diperhitungkan. Sebab semua perbuatan itu akan ditulis dan akan dipertanggungjawabkan nanti di padang mahsyar. Padang mahsyar itulah lambang padang Arafah ketika di dunia, ya. Jadi haji yang mabrur, yang tadinya jarang berjamaah, jadi aktif berjamaahnya. Tadinya jarang hadir di majelis taklim, ya. Setelah naik haji jadi aktif di pengajian. Yang tadinya pelit, kikir, koret, kumed, kedengkut, merengkel, cap jahe, buntut kasir, di mana di dalam bahasa Indianya meregehese, bahasa Padangnya sempilinan ceke. Setelah haji jadi murah tangan, tidak pelit, ya. Ketika ada ustadz lewat bawa map, tidak ngumpet. Ini ada ustadz lewat bawa map ngumpet, jangan-jangan ini ustadz mau minta sumbangan. Padahal Pak Ustadz itu mau fotokopi doa ke ruko, ya. Nah, jadi itu karena pelit ngumpet itu si ibu, ya. Setelah haji jadi murah tangan, tidak pelit, ya. Kemudian yang ketiga, tanda haji mabrur itu giroh Islamnya naik, rasa keislamannya itu naik, aktif di dalam majelis taklim. Tidak ada madrasah diniyah, dirikan madrasah diniyah, aktif mencari bantuan untuk anak yatim, aktif mencari bantuan untuk pembangunan masjid, ya. Jadi giroh keislamannya naik. Itu diantaranya Neng Wulan, tanda-tanda haji yang mabrur. Mangga. Ada... Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Baik. Ya. Silakan. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Di dalam Al-Quran ada ayat innamal mu'minuna ihwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Tetapi Pak Ustadz, kenyataannya mereka tidak bersatu. Apa alasannya? Para pemirsa televisi Republik, ini suatu pertanyaan yang sangat menggugah. Ini bahkan harus ditulis, dijadikan kalau oleh mahasiswa S3, ini harus jadi disertasi. Ya. Karena ini ada problem akademik namanya. Di Qur'annya tadi dibaca oleh ibu apa tadi? Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Tapi kenyataannya, ya, perang. Irak dengan Iran perang.
Sekarang di Mesir perang, saudara. Di Suriah perang, saudara. Ini bagaimana ini? Padahal ayatnya tadi innamal mu'minuna ikhwatun. Ya. Ibu-ibu, para pemirsa televisi yang saya muliakan, bahwa terjadinya perpecahan di kalangan umat itu memang pertama dalam masalah-masalah politik atau suksesi kepemimpinan. Kita merasa sedih, ya. Sayyidina Umar meninggal dibunuh. Sayyidina Utsman meninggal dibunuh. Sayyidina Ali meninggal juga dibunuh. Ini adalah dari persoalan-persoalan politik. Karena ingin menjadi pemimpin. Itu pertamanya. Kemudian dari situ berubah menjadi paham. Ya, paham. Nah, ini yang salah menurut saya, tapi ya, ini boleh para pemirsa juga didiskusikan lagi. Menurut saya gurunya, pemimpinnya, ya. Jadi ibu harusnya atau para ustadz, para kiai, ya, harus menanamkan kebersamaan. Kita ini adalah umat yang satu. Tuhannya satu Allah, nabinya Nabi Muhammad, kitabnya Al-Quran, kiblatnya Ka'bah, kitabnya Al-Quran. Itulah saudara kita. Jangan hanya karena beda-beda sedikit, beda angkat tangan aja ribut. Ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar. Ada juga teman saya Allahu Akbar, ya. Itu yang penting sholat. Setelah sholat akhlak baik, itu ya. Jadi tolonglah dihentikan. Jadi jangan ibu-ibu di majelis taklim begini, ngaji mah di sini, kalau yang lain mah salah, yang lain mah bid'ah, yang bener mah saya. Nggak boleh begitu. Sorga itu luas. Sorga itu mampu nampung orang NU, mampu nampung orang Muhammadiyah, mampu nampung orang Persis, Jamaah Tabligh, Salafi, PUI, Matlaul Anwar, Jamiatul Wasliyah, dan lain-lain. Yang penting beribadah kepada Allah dan berakhlak baik. Itu. Iya. Ya. Yang penting itu. Ya pemirsa, tiba saatnya kita akan membacakan pertanyaan yang dilayangkan lewat email dan Facebook. Sudah siap-siap, Mas Budi? Silakan. Pertanyaan pertama. Mbak Wulan, dari Abdurrahim bertanya kepada Ustadz. Ya Ustadz, wukuf di Padang Arafah itu jutaan manusia berada di sana, ya, di Arafah. Mengapa harus putih-putih pakaiannya, Ustadz? Ya. Kenapa pakaiannya harus putih-putih, ya? Pertama ada sabda Nabi, jadi ilbasu min siyabi bayadikum wa kaffinu biha mautakum. Ya. Pakailah olehmu pakaian-pakaian putih, ya, dan nanti kapanilah mayat-mayat itu dengan kain putih. Ya. Jadi putih itu lambang bersih, ya, karena kalau ada kotoran sedikit pun nampak, ya. Kemudian itu kan begini Bu, ketika kita meninggal itu uang kita nggak dibawa, tabungan kita nggak dibawa, sawah, mobil, ya, kecuali 2 helai kain putih, ya. Nah, jadi nanti di Padang Arafah juga kain putih semua supaya bersatu. Makanya kalau di sekolah kan walaupun orang kaya, orang miskin, pakaiannya kan seragam. Ya, pakaian seragam itu supaya tidak membeda-bedakan. Ya, jadi nanti Bu, di hadapan Allah itu semua orang sama, kecuali siapa yang paling takwa kepada Allah, siapa yang paling dekat hatinya kepada Allah. Jadi tidak dilihat pakaiannya, tidak dilihat pangkatnya, jabatannya. Di sana apakah ia profesor, doktor, SH, MA, MSc, MCK, sama, ya. Kecuali yang paling banyak zikirnya, yang paling banyak baca Qur'annya, yang paling banyak baca sholawatnya, yang paling banyak sodakohnya. Itulah orang yang paling mulia di sisi Allah. Terima kasih. Ustadz, ada pertanyaan berikutnya dari Khairin Nisa bertanya mengenai wukuf di Arafah. Bagaimana itu menjadi lambang persaudaraan muslim sedunia, tapi mengapa masih ada peperangan antara muslim saat ini, Ustaz? Nah, ini sebagaimana tadi ditanyakan oleh ibu dari Nagreg, dari Ciwidey, ya, Ciwidey, Bandung Selatan. Bandung Selatan, Bu, ya?
Ada ayat Al-Quran innamal mu'minuna ikhwatun, ya. Sebetulnya kita ini malu, ya, malu dengan umat-umat lain, malu dengan bangsa-bangsa lain, ya. Kalau di negara-negara Eropa setelah pemilu, ya, yang menang ya sudah menang, yang kalah ya sudah kalah, ya. Tapi kita melihat di Mesir yang sudah menang malah kok dikudeta, padahal pemilu itu lambang daripada demokrasi, ya. Nah, ini kita merasa prihatin, ya. Nah, ini Bu, ya, jangan salahkan Islamnya. Ada Islam, ada orang Islam. Maka kata Muhammad Abduh, al-Islamu yahjubu mahjubun bil muslim. Jadi Islam itu kadang-kadang terhalang dengan orang-orang Islam. Kemajuan dan kebenaran Islam itu kadang-kadang dihalangi oleh orang-orang Islam itu sendiri. Oleh sebab itu melalui pengajian, melalui siaran televisi Republik Indonesia, ya, mari kita bersatu, janganlah jadi orang Islam menghambat kemajuan Islam. Ya, macam di Indonesia ada namanya Majelis Ulama Indonesia. Di situ di Majelis Ulama Indonesia itu ibu-ibu kumpul wakil-wakil umat dari berbagai ormas. Jadi apa yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama kita ikuti. Sebab tidak mungkin orang banyak itu menghasilkan sesuatu untuk kesesatan. La tajtami ummati ala dhalalah. Tidak mungkin umatku bersepakat untuk kesesatan. Ya, itu. Ya. Jadi kita ada pedomannya di Indonesia, taati Allah, taati Rasul, taati pemerintah yang telah kita sepakati bersama. Baik, ya. Ini masih pengen berbincang lebar ya. Kita jadi semakin penasaran buat yang belum berangkat haji ya, seperti saya misalkan. Tetapi nanti kita akan sambung lagi di lain kesempatan, tentunya tidak hari ini karena waktu juga yang membatasi kita. Terima kasih Bunda kehadirannya, salam cinta buat keluarga. Tetapi sebelumnya pemirsa ya, sebelum kita berpisah ada kesimpulan yang bisa kita ambil sebagai benang merah. Mas Budi akan memberikan. Baik, terima kasih Mbak Wulan, Bunda di Masjid Istiqlal dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, In a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Maka ketika berada di Arafah, wukuf, sungguhnya kita bersama-sama saudara kita sesama Muslim, maka menjadi contoh nanti ketika kita pulang ke tanah air, bersatu, berpadu, dan kita jalin ukhuwah Islamiyah di antara kita. Maka mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita untuk menjalin persatuan dan kesatuan dan ukhuwah antara kita sesama Muslim. Kita akan tutup program kita ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz. Silakan Ustadz. Mari kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan saudara kita yang sudah berangkat menunaikan ibadah haji dan yang sebentar lagi akan berangkat, ya, mudah-mudahan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diselamatkan mereka di Mekah, di Madinah, serta pulang ke tanah air dengan memperoleh haji yang mabrur. Serta mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di Masjid Istiqlal, juga para pemirsa televisi Republik Indonesia di mana saja berada yang belum menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan Allah mudahkan uangnya, mudahkan segala urusannya, sehingga dapat menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma gfir lana zunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana zolamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizzid dunya wa adabil akhirah. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'alukal afiyah wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar.
Allahumma la tada'lana fi maqamina hadha danban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan illa qadaitaha wa yassartaha fayassir umurana washrah sudurana wa nawwir qulubana wahtim bis solihati a'malana. Allahumma ij'alhum hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa danban maghfuran wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pemirsa, demikianlah perbincangan kita tentang wukuf lambang persaudaraan muslim sedunia. Mudah-mudahan dengan ingatnya dan hadirnya kita pada puncak haji yaitu wukuf Arafah membuat kita sesama muslim ingat bahwasanya bersaudara, tidak ada lagi peperangan kita harapkan, dan juga wukuf Arafah membuat kita semakin erat silaturahmi antara muslim sedunia. Terima kasih atas perhatian Anda dan mohon maaf jika ada pertanyaan yang dilayangkan lewat email ataupun Facebook yang belum sempat kami jawab. Insya Allah di lain kesempatan kami akan memberikan jawabannya. Terima kasih Bunda, sekali lagi salam cinta dan sayang untuk keluarga. Ustadz terima kasih, juga Mas Budi terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kami semua beserta rombongan mendapat wawasan yang lebih luas lagi setelah mengikuti tausiah di TVRI ini. Alhamdulillah dengan menyimak tausiah yang Bapak Kiai tadi sampaikan, yaitu mengenai wukuf di Arafah, sebagaimana kata Nabi Al-Hajj Arafah, haji itu adalah puncaknya Arafah. Sebagaimana Syekh Kamil Ibnu Aziz, ciri-ciri haji mabrur ada 3. Di antaranya yaitu ucapan-ucapan lebih baik dari sebelumnya.